Sari berdiri tegak di tengah ruang tamu rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, tangannya mengepal kuat sampai kuku menusuk telapak, sementara suara ibunya memecah keheningan seperti petir. Kamu hanya memanatkan Lila untuk menyembunyikan bahwa kamu suka perempuan, Sari. Keluarga kita hancur karena kamu, teriak ibunya dengan air mata mengalir deras, jari telunjuknya menuding tepat ke wajah Sari. Udara di ruangan itu terasa berat, bau minyak kayu manis dari dapur masih menempel di dinding, tapi sekarang bercampur dengan bau keringat ketakutan. Kakak laki-lakinya, Budi, berdiri di belakang ibu dengan tangan disilang, matanya penuh kekecewaan yang lebih tajam dari kata-kata. Kita sudah dengar semuanya dari sepupu kita. Kamu pura-pura dekat dengan Lila supaya orang tidak curiga. Kamu pikir kami bodoh? Sari merasa dunia berputar. Baru 2 jam lalu ia pulang dari kantor, masih memakai blaer hitam kantorannya yang rapi, tapi sekarang blaer itu terasa seperti beban besi. Ia tidak menyangka hari ini akan berakhir seperti ini. Semua dimulai dari bisik-bisik di acara keluarga minggu lalu, ketika sepupunya, Andi, melihat Sari dan Lila terlalu dekat di taman belakang. Andi langsung menelepon Budi, bercerita panjang lebar tentang cara Sari memanatkan Lila yang polos. Sekarang tuduhan itu sudah menyebar seperti api di rumput kering. Di kepala Sari, ingatan malam itu di ruang ganti gym muncul begitu saja. Mereka berdua baru selesai olahraga, keringat masih menetes, dan Lila tiba-tiba memeluknya dari belakang sambil berbisik, "Aku tidak peduli apa kata orang, Sari. Aku mencintaimu apa adanya." Saat itu Sari merasa aman, tapi sekarang kata-kata itu terasa seperti bom waktu. Ia menarik napas dalam, suaranya hampir hilang. "Bu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Lila adalah sahabatku sejak kuliah. Kami..." Kata-katanya terhenti karena Budi memotong kasar. "Jangan bohong lagi. Kami punya bukti. Andi bilang kalian sering menghilang berdua. Kamu mau hancurkan nama baik keluarga kita. Ibu sudah janda, aku sudah berusaha menjaga nama besar ayah. Kamu harus menikah dengan anak teman ayah, itu sudah diatur." Sari merasa dada sesak. Ia ingat betapa kerasnya ia bekerja di agensi periklanan di Sudirman, naik jabatan jadi manajer tim hanya dalam 3 tahun. Tapi sekarang semua itu terancam. Bosnya orang yang sangat taat, kalau rumor ini sampai ke telinganya, promosi yang sudah di depan mata bisa hilang dalam sekejap. Ibunya mulai menangis terseduh, tangannya memegang otot ayah yang sudah meninggal 10 tahun lalu. "Ayahmu pasti kecewa sekali melihatmu seperti ini. Kami mengorbankan segalanya supaya kamu bisa sekolah tinggi, supaya kamu bisa banggakan keluarga. Tapi kamu malah..." Suara ibunya pecah. Sari ingin memeluk ibunya, tapi kakinya seperti terpaku di lantai marmer yang dingin. Di luar jendela, hujan mulai turun deras, suaranya seperti iringan dramatis yang tidak diinginkan. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar kecilnya yang masih penuh poster band aman kuliah, ponselnya bergetar terus. Pesan dari Lila masuk, "Kamu baik-baik saja. Aku dengar dari Budi tadi. Aku takut." Sari menatap layar lama, jarinya ragu untuk membalas. Ia tahu Lila juga punya tekanan dari keluarganya di Bogor, orang tua Lila yang sangat kolot, yang masih percaya perempuan harus menikah sebelum 25 tahun. Kalau rahasia mereka terbongkar, Lila bisa kehilangan segalanya juga. Sari akhirnya membalas singkat, "Besok kita bicara." Tapi di dalam hati, ia sudah tahu besok akan lebih buruk. Pagi harinya, Sari pergi ke kantor dengan mata bengkak. Rekan kerjanya sudah mulai melirik aneh, bisik-bisik di pantry tentang Desari yang dekat sekali dengan teman perempuannya. Ia duduk di meja kerjanya, mencoba fokus pada presentasi klien, tapi pikirannya melayang ke masa kuliah dulu.
Saat pertama kali bertemu Lila di kampus UI, Lila yang pemalu dengan kacamata tebal, Sari yang aktif di organisasi mahasiswa. Mereka berdua suka buku yang sama, suka nongkrong di kai kecil dekat kampus sampai larut. Perlahan, persahabatan itu berubah. Suatu malam di kos Lila, saat hujan deras seperti sekarang, Lila menangis karena putus dengan pacar laki-lakinya yang selingkuh, dan Sari memeluknya. Saat itulah Sari merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hangat dan menakutkan sekaligus. Mereka tidak langsung mengakui, tapi pelukan itu berulang, ciuman kecil di pipi berubah menjadi lebih dalam, dan akhirnya mereka tahu ini bukan persahabatan biasa. Sari menggelengkan kepala, mencoba mengusir ingatan. Sekarang bukan saatnya. Ia harus menemui Lila siang ini di gym tempat mereka biasa latihan. Mungkin di sana mereka bisa bicara tanpa gangguan. Tapi saat ia sampai di gym, Lila sudah menunggu dengan wajah pucat. Sari, keluargaku juga tahu. Ayahku marah besar tadi pagi. Dia bilang kalau aku terus dekat denganmu, dia akan potong biaya kuliah adikku. Suara Lila gemetar. Sari meraih tangan Lila, tapi Lila menariknya kembali. Aku takut, Sari. Mungkin kita harus berhenti dulu. Kata-kata itu seperti pisau. Sari merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Mereka masuk ke ruang ganti perempuan yang kosong karena jam siang. Bau sabun dan keringat bercampur. Sari mencoba menjelaskan, Lila, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tidak memanatkanmu. Aku mencintaimu. Tapi Lila hanya menunduk, air mata jatuh ke lantai keramik. Di sudut ruangan, kamera pengawas kecil menyala merah kecil, merekam setiap detik tanpa mereka sadari. Sari tidak tahu bahwa rekaman itu akan menjadi kunci yang membalikkan segalanya. Lila pergi meninggalkan Sari sendirian di ruang ganti, langkahnya cepat dan penuh penyesalan. Sari berdiri lama menatap cermin, wajahnya terlihat asing. Bagaimana bisa semudah itu dia meninggalkanku, gumamnya pelan. Ponselnya berdering, nomor ibunya. Ia angkat dengan tangan gemetar. Sari, pulang sekarang. Budi sudah memanggil Andi ke rumah. Kita harus bicara keluarga besar malam ini. Suara ibunya dingin, tidak seperti biasanya. Sari tahu malam ini akan menjadi neraka. Di perjalanan pulang, hujan masih deras, lampu jalanan Jakarta berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh. Sari memutar lagu lama yang biasa dinyanyikan bersama Lila di mobil, tapi sekarang liriknya terasa menyakitkan. Sampai di rumah, mobil-mobil keluarga sudah parkir di depan. Paman, bibi, sepupu, semua berkumpul. Bau rendang dari dapur tidak lagi terasa hangat, malah membuat perut Sari mual. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, seperti pengadilan. Budi berdiri di tengah, suaranya lantang. Sari, kami sudah putuskan. Kamu harus menikah dengan Mas Riko, anak teman ayah, bulan depan. Itu satu-satunya cara menyelamatkan nama keluarga. Sari merasa napasnya tersendat. Mas Riko adalah pria baik, tapi Sari tidak pernah melihatnya lebih dari sekadar kenalan. Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak mencintainya. Jawaban itu membuat ruangan meledak. Paman besarnya memukul meja. Kamu tidak punya pilihan. Kalau kamu terus begini, kami akan usir kamu dari keluarga. Ibumu sudah sakit-sakitan, kamu mau bunuh dia. Ibunya menangis lagi, kali ini lebih keras. Sari melihat ke arah Lila yang tiba-tiba muncul di pintu, dipanggil Budi tadi pagi. Lila berdiri dengan kepala tertunduk. Lila, katakan yang sebenarnya. Kamu tahu Sari hanya memanatkanmu, kan? Tanya Budi. Lila mengangkat wajah, matanya merah. Iya. Kami hanya sahabat.
Sari memang sering minta tolong aku pura-pura dekat supaya keluarganya tidak paksa dia menikah. Tapi aku tidak tahu kalau dia seperti itu. Kata-kata Lila seperti tamparan keras di pipi Sari. Sari mundur selangkah, lututnya lemas. Lila, kenapa kamu bilang begitu? Bisiknya. Lila tidak menjawab, hanya menatap lantai. Sari tahu Lila takut kehilangan keluarganya juga, takut diusir seperti yang terjadi pada sepupunya dulu yang ketahuan punya pacar laki-laki di luar agama. Tapi pengkhianatan ini terasa terlalu dalam. Malam itu Sari dikurung di kamar. Ia mendengar keluarga masih berdebat di luar. Besok paginya berita sudah menyebar ke kantor. Bosnya menelepon. Sari, saya dengar rumor tidak enak. Saya harap ini tidak benar, karena proyek besar minggu depan butuh tim yang solid. Kalau ada masalah pribadi, selesaikan dulu. Suara bosnya sopan tapi dingin. Sari tahu promosinya tergantung. Ia duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut. Ingatan tentang rekaman di ruang ganti muncul lagi. Kemarin sebelum Lila pergi, Sari sempat melihat lampu merah kecil di sudut. Mungkin itu kamera. Mungkin ada bukti. Sore harinya Sari nekat pergi ke gym. Pengelola gym kenal dia. Setelah sedikit bujukan, ia boleh melihat rekaman kemarin. Di ruang kecil pengawas, Sari menonton layar. Ada suara mereka berdua, jelas sekali. Lila berkata, aku mencintaimu, Sari. Jangan dengarkan siapapun. Sari menangis melihatnya. Tapi ada lebih lagi. Di akhir rekaman, terdengar suara langkah Andi, sepupunya, yang diam-diam mengintip dari pintu belakang ruang ganti. Andi berbisik ke ponselnya, sudah, rekamanku sudah cukup. Besok aku kirim ke Budi supaya Sari mau menikah dengan anak temanku. Bisnis perjodohan ini menguntungkan. Sari terdiam. Ternyata Andi yang memanipulasi semuanya demi uang. Rekaman ini bukan hanya bukti cinta mereka, tapi juga bukti pengkhianatan keluarga sendiri. Sari menyimpan salinan rekaman di las disk kecil. Malam itu ia tidak pulang. Ia menginap di hotel murah dekat kantor, memutar rekaman berulang. Besok ia harus memutuskan. Mengungkap semuanya atau diam saja demi keluarga. Tapi setiap kali ia memikirkan Lila yang menyangkalnya tadi, hatinya sakit. Pagi berikutnya Sari masuk kantor dengan kepala tegak, meski dalam hati ia kacau. Rekan kerjanya sudah mulai menjauh, beberapa bahkan pura-pura sibuk saat ia lewat. Di ruang rapat, presentasi berjalan kaku. Bosnya meliriknya lama, tapi tidak berkata apa-apa. Siang harinya Lila menelepon, suaranya kecil. Sari, makan aku kemarin. Aku takut. Ayahku mengancam akan menikahkan aku dengan anak tetangga kalau aku terus hubungan denganmu. Sari diam lama. Aku mengerti, Lila. Tapi aku punya sesuatu yang harus kamu dengar. Ia ceritakan tentang rekaman. Lila terdiam, napasnya terdengar cepat. Kita harus ketemu lagi. Tapi jangan di rumahku. Mereka bertemu di kai kecil di Kemang sore itu, tempat mereka dulu sering menghabiskan malam. Lila datang dengan kacamata hitam, takut ada yang mengenali. Saat Sari memutar rekaman di ponsel, wajah Lila berubah. Andi. Dia yang memanipulasi. Sari mengangguk. Ini bukan hanya tentang kita, Lila. Ini tentang bagaimana keluargaku sendiri mau jual aku demi bisnis. Lila memegang tangan Sari di bawah meja, jari mereka saling kait. Untuk pertama kalinya setelah tuduhan itu, Sari merasa ada harapan kecil. Kita harus tunjukkan rekaman ini ke keluargamu. Tapi aku takut, Sari. Kalau semuanya terbongkar, keluargaku akan membenciku selamanya. Sari pulang malam itu dengan tekad baru.
Ia masuk rumah, ibunya sudah menunggu di ruang tamu sendirian. "Bu, aku mau bicara." Ibunya menghela napas. "Kalau kamu mau minta ma dan setuju menikah, ibu dengar." Sari menggeleng. Ia ambil laptop, memutar rekaman. Suara Lila jelas, "Aku mencintaimu, Sari." Lalu suara Andi yang mengaku rencana bisnisnya. Ibunya terdiam, wajahnya pucat. Ini bohong, kan?" Sari menggeleng lagi. "Ini nyata, Bu. Andi yang menyebarkan rumor karena mau paksa aku menikah demi uang." Ibunya berdiri, tangannya gemetar. "Kalau begitu kamu memang suka perempuan?" Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Sari mengangguk pelan. "Iya, Bu. Dan Lila bukan korban. Kami saling mencintai." Ibunya mundur, memegang dada. "Ya Tuhan, apa yang salah dengan keluarga kita?" Malam itu Budi pulang dan langsung marah besar saat tahu rekaman. "Kamu bohong. Ini pasti rekaman palsu." Tapi saat Sari tunjukkan waktu dan tanggal, Budi diam. Paginya, Andi dipanggil ke rumah. Konfrontasi terjadi di ruang tamu. Andi mengelak dulu, tapi saat rekaman diputar, ia mengaku, "Aku cuma mau bantu keluarga. Bisnis perjodohan itu menguntungkan semua pihak." Budi memukul meja lagi. "Kamu hancurkan adikku demi uang." Keluarga besar terpecah. Beberapa pihak mendukung Sari, yang lain tetap menyalahkan. Sari merasa beban sedikit terangkat, tapi harga yang dibayar mulai terasa. Di kantor, bos memanggilnya. "Sari, saya dengar ada isu pribadi yang sedang ramai. Saya harus tunda promosi Anda sampai situasi tenang." Sari mengangguk, tapi hatinya hancur. Malam itu Lila datang diam-diam ke hotel tempat Sari menginap. Mereka berpelukan lama tanpa kata. "Aku tidak akan tinggalkan kamu lagi," bisik Lila. Tapi Sari tahu perjuangan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut tebal. Sari pindah ke apartemen kecil di Tebet, jauh dari rumah keluarga. Setiap pagi ia bangun dengan rasa kosong, memandang foto Lila di ponsel. Lila masih tinggal di rumah orang tuanya, tapi setiap malam mereka bertemu diam-diam di apartemen. "Kamu tidak boleh kehilangan keluargamu juga," kata Sari suatu malam saat Lila menangis. Lila menggeleng. "Aku sudah memilih, Sari. Aku memilih kamu." Tapi Sari tahu pilihan itu mahal. Ayah Lila sudah berhenti mengirim uang kuliah adiknya, dan Lila terpaksa kerja paruh waktu di KAI. Di kantor, situasi semakin buruk. Rekan kerja yang dulu dekat sekarang menghindar. Satu proyek besar batal karena klien tahu rumor dan tidak nyaman. Bos memanggil Sari lagi. "Saya tidak mau campur urusan pribadi, tapi perusahaan ini punya citra keluarga. Saya sarankan Anda ambil cuti panjang." Sari tahu itu artinya pemecatan halus. Ia pulang ke apartemen dengan surat cuti di tangan, air mata jatuh tanpa suara. Malam itu ia menelepon ibunya. "Bu, aku rindu ibu." Ibunya diam lama. "Ibu juga, Sari." Tapi Budi masih marah. Dia bilang kalau kamu tidak menikah, jangan pulang. Sari mulai mencari kerja baru, tapi setiap wawancara selalu berakhir aneh saat mereka tanya tentang isu pribadi. Lila mendukungnya setiap hari, membawa makanan, memeluknya saat Sari menangis. Suatu sore, mereka duduk di balkon apartemen kecil, memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. "Apakah ini layak, Lila? Aku kehilangan keluarga, pekerjaan, segalanya." Lila memegang tangannya erat. "Kita masih punya satu sama lain. Itu cukup untuk sekarang." Tapi Sari melihat keraguan di mata Lila. Kemudian datang telepon dari Budi. "Sari, ibu masuk rumah sakit."
Serangan jantung. Kamu pulang sekarang. Sari langsung lari ke rumah sakit. Di ruang ICU, ibunya terbaring lemah, oksigen di hidung. Budi berdiri di samping, matanya merah. Ini karena kamu. Kalau kamu tidak bikin masalah, ibu tidak begini. Sari tidak membantah. Ia duduk di samping ibunya sepanjang malam, memegang tangan keriput itu. Pagi harinya ibunya sadar, suaranya lemah. Sari, ibu makan kamu. Tapi tolong jangan buat keluarga ini hancur lebih jauh. Nikahlah dengan Riko. Lakukan demi ibu. Sari merasa seperti ditusuk. Ia keluar ruangan, menangis di koridor. Lila menunggu di luar, memeluknya. Kamu tidak harus lakukan itu. Tapi tekanan semakin berat. Paman-paman datang ke rumah sakit, membawa proposal pernikahan. Ini demi kehormatan. Sari merasa terjebak. Malam itu di apartemen, ia dan Lila bertengkar untuk pertama kalinya. Kalau kamu menikah, kita selesai, kata Lila dengan suara gemetar. Sari menjawab, kalau aku tidak menikah, ibuku bisa mati. Mereka tidur membelakangi satu sama lain malam itu. Pagi harinya Sari bangun dengan keputusan. Ia akan mengadakan pertemuan keluarga besar di rumah sakit, memutar rekaman lengkap di depan semua orang. Lila setuju meski takut. Mereka datang bersama, tangan saling genggam di dalam saku. Ruangan rumah sakit penuh kerabat. Ibunya sudah duduk di kursi roda, wajahnya pucat tapi matanya penuh harap. Budi berdiri di belakang, tangan disilang. Sari berdiri di depan, suaranya tegas meski dalam hati bergetar. Semua yang kalian tuduhkan salah. Aku tidak memanatkan Lila. Kami saling mencintai. Dan ini bukti bahwa Andi yang memanipulasi semuanya. Ia memutar rekaman di proyektor kecil yang dibawa Lila. Suara jelas memenuhi ruangan. Semua diam. Andi yang hadir memucat, mencoba lari tapi Budi menahan. Setelah rekaman selesai, ruangan meledak. Beberapa bibi menangis, paman-paman marah. Budi memukul dinding. Jadi ini yang kamu pilih. Cinta terlarang ini. Sari mengangguk. Ini bukan pilihan, Mas. Ini siapa aku. Kalau keluarga tidak bisa terima, aku siap pergi. Ibunya menangis pelan. Sari, ibu tidak mau kehilangan kamu. Tapi Budi tetap keras. Kalau begitu, keluar dari keluarga ini. Jangan harap warisan atau bantuan lagi. Sari merasa dunia hancur, tapi untuk pertama kalinya ia merasa bebas. Ia memeluk ibunya lama, berbisik, "Ma, Bu." Lalu ia berjalan keluar, Lila di sampingnya. Di luar rumah sakit, hujan kembali turun. Mereka berjalan tanpa payung, basah kuyup. Sari berhenti di trotoar, memandang langit. Sekarang aku kehilangan segalanya, Lila. Lila memeluknya erat. Tidak semuanya. Kamu punya aku. Mereka kembali ke apartemen, malam itu mereka berbicara panjang tentang masa depan. Sari mulai melamar kerja di agensi kecil yang lebih terbuka. Lila melanjutkan kuliah sambil kerja. Tapi luka keluarga masih menganga. Setiap hari Sari cek ponsel, berharap ada pesan dari ibu atau Budi. Kadang ada, tapi hanya singkat dan dingin. 1 bulan kemudian, Sari mendapat pekerjaan baru dengan gaji lebih kecil, tapi ia bahagia. Lila pindah ke apartemen bersamanya. Mereka mulai membangun hidup baru, meski kadang Sari menangis diam-diam mengingat rumah lamanya. Suatu malam, telepon dari ibu masuk. Sari, ibu rindu. Datanglah besok, tapi sendirian. Sari pergi. Di rumah, hanya ibu yang menunggu. Mereka berpelukan lama. Ibu tidak bisa terima semuanya sekarang, tapi ibu tidak mau kehilangan anakku.
Sari menangis. Itu bukan pengampunan penuh, tapi awal. Tapi Budi masih menolak bicara. Waktu berlalu cepat. 6 bulan kemudian, Sari dan Lila sudah hidup tenang di apartemen kecil mereka. Sari naik jabatan di agensi baru, Lila lulus kuliah dan dapat kerja sebagai guru. Mereka jarang bicara tentang masa lalu, tapi luka masih ada. Suatu hari, Budi datang tiba-tiba ke apartemen. Wajahnya lelah. Ibu sakit lagi. Dia minta kamu pulang. Sari pergi dengan Lila. Di rumah, ibunya terbaring, tapi kali ini tersenyum kecil. Sari, ibu sudah bicara dengan Budi. Kami tidak bisa ubah siapa kamu, tapi kami tidak mau kehilangan kamu selamanya. Budi mengangguk pelan, meski matanya masih kaku. Ma, Sari. Aku terlalu keras. Sari memeluk mereka berdua, air mata jatuh. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi cukup untuk mulai lagi. Keluarga besar masih terpecah, beberapa masih menolak, tapi ibu dan Budi mulai menerima kunjungan Lila. Sari tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya ia tidak sendirian. Malam itu di balkon apartemen, Sari memandang langit Jakarta yang cerah. Lila memeluknya dari belakang. Kamu berani sekali. Sari tersenyum. Karena aku punya kamu. Apakah memilih kebenaran selalu benar meskipun harganya adalah hampir kehilangan seluruh keluarga dan masa depan yang sudah direncanakan?